Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sebangsa dan setanah air khususnya, bertemu kembali kita dalam rangkaian untuk terus-menerus secara istiqomah, secara rutin, melembutkan hati kita masing-masing dengan harapan ketika kecerdasan kalbu kita bertambah, kecerdasan akal fitrah kita bertambah, maka kita semakin dewasa di dalam beragama dan semakin dewasa di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kali ini akan mengajak jalan-jalan berpikir tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kebiasaan kami menulis di setidaknya 2 tahun terakhir ini, setiap tema dari hasil pengamatan atau riset sederhana kami, yakni 7 judul dalam satu tema. Dan kali ini saya ambil Bhinneka Tunggal Ika kelima pada syair sabdana ke 11.113. Bhinneka Tunggal Ika. Dari tenun, ulos, dan ragam batik Nusantara. Ragam corak berwarna berlukis indah, mempesona mata. Batik khas Nusantara ada di seluruh wilayah Indonesia. Batik, ulos, tenun, asli alami anak bangsa. Tak ada yang saling mengunggulkan dalam busana model beraneka, mengayahkan busana elok Nusantara. Semua busana milik anak bangsa Indonesia tercinta. 10 Juli 2020. Kita angkat tema busana, terutama kita berbicara batik, karena tanggal 2 Oktober 2009, berarti genap 11 tahun kemarin, batik dalam sidang UNESCO di Abu Dhabi ditetapkan sebagai budaya tak benda setelah keris dan wayang diberikan legitimasi, diabsahkan oleh UNESCO, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di kebudayaan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah setidaknya pada tanggal 2 Oktober menyerukan agar semua aparatur negara apapun mengenakan busana batik. Ada hal yang perlu kita renung bersama. Setidaknya apa sih sebenarnya batik itu? Karena di setiap karya sesepuh Nusantara, bangsa kita, bangsa Indonesia ini, selalu ada hikmatologis yang menyertainya.
secara umum dikatakan ada filosofinya. Kalau kami mengatakan ada hikmatologinya. Mengapa kita bedakan? Karena jika kita berpikir hikmatologi atau hikmatologis, maka kita memulai dari keimanan. Dan kita mengingat kembali, tidak perlu saya ulang baca di sini, tapi kita ingatkan bahwa bagi orang Islam, keanekaragaman budaya, termasuk di dalamnya busana, itu adalah keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Karena Allah sendiri memberikan paten tentang suku bangsa ini di dalam surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Kalau Allah menetapkan bersuku dan berbangsa walau dari keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa, maka tentu menghargai ragam budaya adalah niscaya bagi umat manusia. Yang tidak menghargai keragaman budaya, maka tentu sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, busana mestinya tidak perlu diseragamkan dalam makna modelnya sama, kainnya sama, warnanya sama, tidak perlu seperti itu. Jika ada bangsa lain yang menseragamkan seperti itu, silahkan. Tetapi kita harus ingat bahwa sejak kerajaan-kerajaan Nusantara tumbuh kembang hidup, bahkan ada yang tumbang, kita memiliki ragam pesona budaya, wabil khusus berbusana ini yang beraneka ragam. Bahkan antara satu suku dengan suku yang lainnya berbeda. Jangankan suku, Jawa Timur saja, antara Malang, kota, Malang desa, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah ke arah Kediri, ya, Madiun, dan seterusnya, sudah berbeda. Apa yang berbeda? Tata busananya. Boleh jadi batiknya sama. Karena batik itu secara nasional berasal dari satu titik. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ambatik, matik. Amba itu ombo luas, artinya ada bentang kain yang luas, kemudian digurat dengan satu titik, dan titik ini dikembangkan menuju titik-titik yang lain, berbentuk bunga, berbentuk daun, berbentuk lunglungan, berbentuk hewan, dan seterusnya. Nah, budaya yang seperti ini terlepas dihargai dan tidaknya oleh UNESCO, apalagi sudah dihargai, maka melestarikan adalah niscaya. Jadi mudah-mudahan kalau toh tidak secara langsung Bapak Joko Widodo mendengarkan, ya, setidaknya ada staf ahlinya yang mendengarkan. Mudah-mudahan staf ahli yang dari Universitas Brawijaya mendengarkan. Apa yang didengarkan? Bukan asal-usul badik, tapi kami mengusulkan di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo ini, hendaknya tahun depan, insya Allah gitu ya, tidak sekedar hari batik, tetapi puncaknya tanggal 2 itu hari batik. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 itu adalah bulan batik nasional.
tidak perlu ditetapkan oleh pemerintah jenis batiknya. Karena batik kita ini menusantara, mengindonesia. Ini usulan kami. Kenapa? Supaya tertanam pada jiwa anak-anak muda untuk mencintai karya leluhur yang sangat adigunai. Jadi sangat istimewa ini. Tidak berlebihan, tidak perlu harus berembuk dengan DPR RI atau MPR, tidak perlu itu. Karena ini sudah ada dan tidak membebani siapapun. Saya yakin bahwa setiap putra-putri Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Jadi jika perlu dibuat seruan bahwa siapapun yang di luar negeri yang masih menjadi warga negara Indonesia, sebulan itu memakai batik. Tentu saja dengan varian, dengan model yang diminati. Dengan cara sebulan berbatik, maka harapannya tidak saja tampil berbusana, tetapi memiliki dampak ideologis yang istimewa. Kita ingat bahwa batik ini adalah Pancasila. Mengapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkeram oleh simbol Garuda Pancasila. Dari tenun, ulos, ragam batik Nusantara. Karena ini batik, maka seluruh Indonesia memakai batik. Bukan batik Jawa, tapi batik masing-masing daerah. Nah, antara lain seperti di Kota Malang ini, ada beberapa titik batik yang kami tempati ini, ya. Saudara kita Abdul Hanan Jalil ini aslinya bukan anak Malang ya, tapi karena beristri di Malang, kemudian menetap di Malang, menetap di Cilacap. Dari pengembaraannya sebagai seorang wartawan memiliki khasanah pengetahuan yang luas, kemudian berpikir tentang batik. Akhirnya batiknya, karyanya dia ya, diberi simbol dengan BTC, batik tulis Cilacap. Nah, yang kemarin kami kenakan di episode sebelum ini. Nah, jadi batik ini kalau di Malang ada batik sukun, ada batik kedung kandang, dan seterusnya. Jadi betapa kayanya kita ini. Dan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Siapa yang harus bangga jika bukan kita? Karena itu Pak Jokowi sekali lagi, senyampang Anda masih menjabat, ya, torehkan mulai sekarang, tahun 2021, seluruh Indonesia, jika perlu diserukan, seruan itu tidak mewajibkan ya, kecuali kalau pegawai negeri boleh jadi diwajibkan, ya, seruan bahwa seluruh anak bangsa ini dalam sebulan penuh, terutama yang melakukan kegiatan-kegiatan harian, di luar rumah, ya, niscaya semuanya memakai batik. Kemudian tadi secara ideologis, nah secara politik apa? Budaya politik kita tampilkan bahwa kita memiliki keanekaragaman pemikiran seperti batik ini. Karena itu, mengingat batik itu selalu terkait kelindan antara warna satu dengan yang lainnya dan antara gambar satu dengan yang lainnya. Nah, hendaknya pola pemikiran demokratis yang mengacu pada nilai luhur Pancasila, jangan sekedar rame-rame membentuk partai politik. Nah, ini juga ya dalam berbusana ragam pesonanya, dalam partai politik ragam pesonanya, tapi harus dibatasi kalau partai politik. Karena apa? Beda dengan orang batik. Kalau orang membatik itu rata-rata wirausaha, tidak membebani pemerintah.
Paling-paling kalau nanti butuh pengembangan, orang tertentu mengajukan kredit usaha menengah dan seterusnya. Namun bagi mereka pengusaha-pengusaha kecil lebih mapan dia mandiri. Sedangkan partai politik itu pasti salah satunya masuk di dalam APBN. Nah, ini harus dibatasi, jangan semua orang yang tidak puas hari ini kemudian membuat partai. Nah, kalau membuat badik silakan. Nah, kemudian secara ekonomi, kalau sebulan penuh berbadik ria seluruh anak bangsa ini, maka akan ada perputaran ekonomi yang lebih dibanding dengan sekarang. Mengapa? Karena orang akan dengan rela terencana untuk mengenakan kain batik yang paling menjadi kebanggaan daerah. Dengan membanggakan batik tulis Slaget, ya. Kemudian membanggakan batik Kedung Gandang, membanggakan batik Sukun dan seterusnya. Maka Malang sebagai kota pendidikan, ya, dan pariwisata, kalau dulu Tribina Cita Kota Malang serta industri itu akan tumbuh kembang. Apalagi batik itu pekerjanya tidak perlu keluyuran, ya harus tekun menarikkan titik dari titik ini untuk mengarah pada gambar-gambar yang mentakjubkan, yang mempesona. Ragam corak warna itu indah mempesona, tidak saja mata, tapi setiap hati itu akan terpesona. Batik khas Nusantara jelas itu ada di seluruh Indonesia. Karena itu tidak perlu saling mengunggulkan, tetapi semua itu unggul. Ya, seperti yang saya kenakan ini adalah motif batik, ya, tapi ini nampaknya tenun, ya, bukan di batik tulis, ya, dari Kalimantan. Ya, kita harus bangga memakai milik saudara kita sebangsa. Ya. Jadi tak ada yang mengunggulkan, itu maknanya bahwasanya semua batik Indonesia kita cintai. Busana model boleh beraneka, mengayakan, memberikan pengayaan khasanah busana, itu justru menambah elok Nusantara, menambah cantiknya Indonesia. Jadi semua busana tentu milik bangsa Indonesia tercinta, untuk tidak saja Indonesia, tapi untuk dunia. Jadi secara sosial, kita berinteraksi menggunakan batik, ya, ini sudah menjadi kelaziman, ya. Ada pimpinan datang kemudian disuruh memakai batik setempat, itu bahkan kalau di Bali itu sudah menjadi tradisi yang kental. Begitu masuk area tertentu, maka kita langsung diberikan tanda batik khas Bali itu. Ya. Meski harus bayar, tapi kita harus bangga. Sekali lagi, kebanggaan menurut kami tidak cukup satu hari. Karena secara psikologis, kalau satu hari itu seolah-olah hanya sekedar ritual. Tetapi kalau satu bulan, lebih tertancap rasa cinta kita kepada batik nasional, kepada batik Nusantara. Mudah-mudahan gayung bersambut saudara-saudara kita yang memiliki porsi atau kewenangan di dalam birokrasi dan mesin-mesin politik di negeri ini, mengakumulasi gagasan ini bahwa setidaknya 2021 Indonesia
1 bulan Oktober berbatik ria. Bukankah era Pak Jokowi, kalau dulu pengibaran bendera merah putih hanya 4 hari, di era Pak Jokowi itu kita 1 bulan. Jadi bukan sekedar 4 hari merdeka dalam tanda petik, yakni berbendera, namun 1 bulan penuh. Kenapa tidak dengan batik? Saya yakin kita bisa. Dan siapa lagi jika bukan bangsa Indonesia yang memulai. Bahkan kami pun berpikir bahwa busana wisuda sarjana strata 1, 2, dan 3 tidak harus hitam. Alangkah elegannya jika busana itu diganti dengan batik. Kemudian memakai songkok nasional. Kenapa tidak? Harus ada inovasi. Jadi jangan hanya diam di tempat. Kita hanya meniru gaya Eropa, kemudian dengan topi seperti itu, kemudian dengan pakaian hitam seperti itu. Tidak harus begitu. Ya. Mungkin Universitas Brawijaya punya batik tersendiri, di mana simbol Brawijaya ditonjolkan. Demikian juga nanti Universitas Merdeka punya batik tersendiri, di mana birawa Anaraga ditonjolkan. Ya. Kemudian Universitas Wisnuwardana dengan Garuda Saktinya itu. Nah, semua bisa dilakukan. Dan ini akan memicu pergerakan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Seperti sekali lagi, ya, saudara kita Abdul Hanan Jalil itu keturunan Madura, lahir di Banyuwangi, insya Allah kalau tidak salah, kemudian mengembangkan, merintis batik Celaket di kota Malang, di daerah aliran Sungai Brantas bagian tengah. Tepatnya BTC itu ada batik tulis Celaket itu ada di Kampung Celaket, RW 2 dan RW 3 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.